5 bentuk ghibah yang dibolehkan menurut Imam Nawawi. Ghibah adalah salah satu perilaku yang dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Namun dengan tujuan tertentu, dengan niat yang baik, ada bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan. 1. Saat minta bantuan hentikan kemungkaran. Seseorang dibolehkan melakukan ghibah saat meminta bantuan kepada orang lain untuk menghentikan kemungkaran hingga mencegah kemaksiatan. Sebab Imam Nawawi mengatakan menghilangkan kemungkaran hukumnya wajib selama mampu dilakukan. Yang kedua, saat mengingatkan. Ada sejumlah hadis yang dijadikan landasan kebolehan menggibah pelaku maksiat dan kerusakan. Salah satunya saat Fatimah bin Qais radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu bahwa Abu Jahim dan Muawiyah hendak meminangnya. Rasulullah pun mengingatkan Fatimah lalu berkata, Muawiyah itu miskin dan tidak punya harta, sedangkan Abu Jahim suka memukul wanita. Hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini, niat membicarakan dan kekurangan orang lain tersebut semata-mata hanya untuk menasihati dan mengingatkan. Bila ada tujuan lain selain itu, semisal menjatuhkan namanya, mencernakan nama baik, maka hukumnya tetap haram. Bila ada tujuan lain selain itu, semisal menjatuhkan namanya, mencemarkan nama baik, maka hukumnya tetap haram. Yang ketiga, saat ghibah jelas terlihat. Dalam hal ini misalnya ada seseorang yang mempertontonkan dirinya meminum khamr di bulan Ramadan, atau bahkan memperlihatkan perbuatan yang menumpahkan darah dengan cara menganiaya. Namun ghibah yang dilakukan cukup berkisar. Di antara dosa yang dipertontonkannya secara terang-terang tersebut saja, dan tidak boleh menambah dengan kecacatannya orang lain. Yang keempat, saat memperkenalkan seseorang, menyebut keburukan atau kekurangan orang lain dibolehkan bila nama dan sifatnya tidak cukup dikenal oleh orang lain, kecuali dengan sifatnya tersebut. Misalnya dia lelaki dengan kondisi tuli, kata-kata tersebut diperbolehkan dengan catatan bukan dengan tujuan menghina. Bila dengan sengaja menghina maka hukumnya haram. Yang kelima, saat dizalimi. Hal ini pernah dilakukan oleh Hindun yang mengadukan perilaku suaminya Abu Sofyan pada Rasulullah SAW. Ia berkata, Abu Sofyan itu pelit, tidak memberi nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak, sehingga harus mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuan dia. Rasulullah SAW menjawab, ambillah hartanya untukmu sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara ma'ruf. Hadis riwayat muttafaq alaih. Wallahu a'lam bishawab.